Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Petrus. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama kami memperoleh iman, oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kalian, oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Kekuasaannya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, berkat pengenalan akan Dia yang memanggil kita dengan kuasa-Nya yang mulia. Dengan cara demikian, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Berkat janji-janji itu, kalian boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kalian harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini Petrus mengingatkan umat bahwa melalui Kristus Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup yang berkenan kepadanya. Lalu ia menyebutkan beberapa hal yang perlu terus bertumbuh dalam diri seorang beriman: iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, persaudaraan, dan kasih. Ketika mendengar daftar itu, mungkin ada yang merasa bahwa semuanya terdengar sangat tinggi dan sulit dicapai. Karena kenyataannya, hidup sehari-hari seringkali jauh dari kata sempurna. Ada hari ketika kita ingin bersabar, tetapi emosi lebih cepat muncul. Ada saat ketika kita ingin berbuat baik, tetapi hati sedang lelah menghadapi banyak hal. Ada saat ketika kita tahu bahwa sebuah hubungan perlu diperbaiki, tetapi gengsi membuat kita terus menunda. Ada saat ketika kita tahu bahwa sebuah kesalahan perlu diakui, tetapi kita takut menghadapi akibatnya. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita, karena seringkali kita mengira pertumbuhan iman terjadi melalui peristiwa-peristiwa besar. Padahal sebagian besar pertumbuhan itu justru terjadi dalam hal-hal sederhana yang sering kita hadapi setiap hari. Ketika kita memilih tetap jujur meskipun ada kesempatan untuk berbuat sebaliknya. Ketika kita berusaha menahan kata-kata yang bisa melukai orang lain. Ketika kita tetap menjalankan tanggung jawab dengan baik, meskipun tidak ada yang melihat atau menghargainya. Melalui surat ini, Petrus mengingatkan bahwa hidup beriman adalah sebuah perjalanan untuk terus bertumbuh.
bukan perjalanan yang menuntut kita menjadi sempurna dalam sekejap, tetapi perjalanan yang mengajak kita untuk terus melangkah bersama Tuhan dari hari ke hari. Karena itu, Tuhan tidak hanya melihat hasil akhirnya, Ia juga melihat setiap usaha kecil yang kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap kali kita mencoba mengampuni, setiap kali kita berusaha bersabar, setiap kali kita memilih melakukan yang benar meskipun tidak mudah. Semua itu adalah bagian dari pertumbuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan pada peringatan wajib Santo Justinus Martir, kita diingatkan bahwa iman yang kokoh tidak lahir dalam satu hari. Iman bertumbuh melalui perjalanan yang panjang, melalui keinginan untuk terus mencari kebenaran, melalui kesetiaan dalam hal-hal yang kecil, dan melalui keberanian untuk tetap berpegang pada Kristus ketika itu tidak mudah dilakukan. Itulah yang kita lihat dalam hidup Santo Justinus Martir. Setelah mengenal Kristus, ia tidak menyimpan imannya hanya untuk dirinya sendiri. Pada masa ketika banyak orang Kristen dituduh secara tidak adil dan dipandang dengan curiga, ia menulis pembelaan kepada para penguasa untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dipercayai dan dijalani oleh umat Kristen. Ia berbicara tentang Kristus secara terbuka, meskipun tahu bahwa hal itu dapat membahayakan dirinya sendiri. Dan ketika akhirnya ia diminta meninggalkan imannya, ia memilih tetap setia kepada Kristus. Kesetiaan itulah yang membawanya kepada kemartiran. Mungkin inilah yang sering tidak kita sadari. Kita terlalu lama melihat kekurangan diri sendiri, tetapi lupa melihat bagaimana Tuhan sebenarnya sedang membentuk kita sedikit demi sedikit. Kita sering fokus pada bagian hidup yang belum berubah, sementara Tuhan melihat langkah-langkah kecil yang terus kita perjuangkan setiap hari. Karena pertumbuhan yang sejati jarang terjadi sekaligus. Ia tumbuh melalui keputusan-keputusan baik yang terus diulang, melalui kesetiaan yang tetap dijaga ketika tidak ada yang melihat, dan melalui hati yang tetap mau dibentuk oleh Tuhan meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Maka hari ini mungkin Tuhan tidak sedang meminta kita melakukan hal-hal yang besar. Ia mengundang kita untuk tetap setia pada langkah yang ada di depan kita hari ini. Tetap memilih yang benar meskipun lebih sulit. Tetap melakukan kebaikan meskipun tidak selalu dihargai. Dan tetap berjalan bersamanya satu hari demi satu hari. Karena dari kesetiaan-kesetiaan kecil itulah Tuhan membentuk hati yang kuat dan iman yang kokoh. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak berhenti membimbing kami untuk bertumbuh. Ketika kami melihat kelemahan dan kekurangan dalam diri kami, tolonglah kami untuk tidak kehilangan semangat. Ajarilah kami untuk setia dalam hal-hal yang kecil dan terus membuka hati agar Engkau membentuk hidup kami menjadi semakin baik, seperti Santo Justinus Martir yang setia mengikutimu hingga akhir hidupnya. Bantulah kami untuk tetap bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.